Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 74 Penjahat yang tak tertandingi, Nan Beichao. Setelah akhirnya keluar dari gunung asal, Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan energi alam semakin kuat. Konsentrasinya setidaknya 2 kali lebih tinggi. Selain itu, ini hanyalah batas antara provinsi Qi bagian dalam dan luar. Konsentrasi energi alam hanya akan meningkat setelah menjelajah lebih dalam ke provinsi Qi. Tidak hanya itu, tempat-tempat di mana keempat sekte besar itu berada pastilah tempat-tempat dengan jumlah energi alam yang paling besar. Para pejuang yang kuat dapat memanfaatkan tempat-tempat itu dengan baik. Mereka dapat membangun formasi khusus yang dapat mengumpulkan energi alam, menjadikannya tempat yang cocok untuk kultivasi dan tempat yang diinginkan orang-orang. Hal ini memungkinkan sekte tersebut bertahan lama. Pemandangan di luar Gunung Origin bukanlah tempat yang ramai seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, itu adalah padang rumput yang anginnya terus-menerus menggoyangkan rumput. Ada beberapa orang dan karavan yang bergerak melintasi padang rumput, tetapi jumlahnya tidak banyak. Padang rumput yang luas di luar gunung. Yan Chen Yu sedikit terkejut. Gunung Origin terlalu terpencil. Orang-orang dari provinsi Qi jarang datang ke tempat ini. Hanya beberapa karavan yang akan datang ke sini untuk mencari harta karun. Padang rumput ini mencakup setidaknya radius 5.000 mil, dan setelah melintasi padang rumput ini, akan ada area besar lainnya dengan banyak bukit. Itu radius 8.000 mil lagi. Hanya setelah melewati area itu kita dapat dianggap berada di provinsi Qi. Big Yellow menjelaskan. Tidak heran 4 sekte besar tidak mau repot-repot menguasai wilayah Kota Merah. Jiang Chen kini mengerti. Daerah ini terlalu sunyi. Gunung Origin yang radiusnya 10.000 mil saja sudah menjadi penghalang besar, dan masih ada padang rumput dan bukit-bukit sunyi. Itulah sebabnya mengapa Kota Merah tidak pernah menarik perhatian. Ayo berangkat, langit mulai gelap. Akan lebih baik jika besok pagi kita bisa menyeberangi padang rumput dan bukit-bukit terpencil. Kata Big Yellow. Jiang Chen dan Yan Chen Yu menganggukkan kepala mereka. Ketiganya mulai berlari dengan kecepatan tinggi melalui padang rumput yang tak terbatas. Ketiga makhluk ini adalah jenius di antara jenius, jadi kecepatan mereka tentu saja sangat cepat. Mari kita ambil Big Yellow sebagai contoh, dia adalah pewaris kuda naga kuno, Raja Kecepatan. Jiang Chen memiliki keterampilan gerakan yang sangat bagus, dan dia juga telah menyerap jiwa iblis elang bersayap darah. Tentu saja, kecepatannya juga luar biasa. Adapun Yan Chen Yu, dia memiliki tubuh ilahi, dan setelah menyatu dengan kristal beku 10.000 tahun, dia telah menembus ke alam inti fana menengah. Meskipun kecepatannya tidak secepat Jiang Chen dan Big Yellow, dia hanya sedikit lemah jika dibandingkan dengan mereka. Hori! Angin kencang melewati telinga mereka. Wajah cantik Yan Chen Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menikmati kesenangan yang datang dari berlari melalui padang rumput, karena belum pernah membayangkan pemandangan seindah itu sebelumnya. Yan Chen Yu melirik Jiang Chen yang tampak santai. Lengkungan muncul di bibirnya. Dia tahu bahwa dengan mengikuti pria ini, kehidupan masa depannya pasti akan indah. Keesokan paginya, setelah berlari cukup lama, ketiganya telah menyeberangi padang rumput dan perbukitan yang tandus. Mereka telah sepenuhnya meninggalkan daerah yang tandus itu. Meskipun mereka dapat melakukan ini dalam waktu yang singkat, mustahil bagi prajurit Mortal Core biasa lainnya untuk melakukannya. Bahkan seorang prajurit Mortal Core tidak dapat berlari terus-menerus dengan kecepatan penuh. Setelah berlari dalam waktu yang lama, mereka akhirnya akan kehabisan energi Yuan. Namun, tidak satu pun dari ketiga orang ini yang normal. Jiang Chen mengolah keterampilan transformasi naga dan memiliki energi Yuan yang sangat kuat, membuatnya mustahil baginya untuk kehabisan energi sepenuhnya. Big Yellow adalah kuda naga, dan Yan Chen Yu memiliki 9 meridian yin. Energi Yuan mereka terlalu kuat. Setelah melewati perbukitan yang sunyi, mereka akhirnya dapat melihat lebih banyak orang di jalan. Beberapa dari mereka berkelahi hanya karena mereka tidak menyukai satu sama lain. Yan Chen Yu tentu saja belum pernah melihat pemandangan seperti ini, jadi dia dengan penasaran melihat semua yang sedang terjadi. Jiang Chen dan Big Yellow sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Di dunia kultivasi, orang-orang berkelahi hanya karena mereka tidak menyukai satu sama lain adalah hal yang sangat normal. Jika ingatanku benar, setelah melewati bukit ini dan beberapa mil setelah itu, kita akan menemukan sebuah kota. Tapi, aku belum pernah ke sana, jadi aku lupa nama kota itu. Kata Big Yellow sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Mari kita pergi ke kota terlebih dahulu. Kita perlu tahu tentang kejadian terkini di Provinsi Qi. Jiang Chen berkata. Ketiganya memperlambat langkah mereka dibandingkan sebelumnya. Tak lama kemudian, sebuah kota muncul di depan mereka. Memang ada sebuah kota, dan kelihatannya ukurannya sama dengan Kota Merah. Kata Yan Chen Yu. Ini adalah kota terkecil di Provinsi Qi. Tidak ada kota besar lain yang bisa menandinginya. Kata Big Yellow.
Tak lama kemudian, ketiganya tiba di pintu masuk utama kota itu. Pintu utama setinggi 3 kaki itu tampak megah, dan di atas pintu itu terdapat 3 kata, Kota Bulan Perak. Ada banyak prajurit yang berjalan di sekitar Kota Bulan Perak, dan Yan Chen Yu yang cantik telah menarik banyak perhatian. Gadis muda ini sangat cantik. Dia seperti bidadari. Kau benar, aku bisa menatapnya berjam-jam, aku belum pernah melihat gadis secantik itu sebelumnya. Aku heran dari mana dia berasal, dia benar-benar cantik dan menawan. Banyak tatapan dan pujian, Jiang Chen tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Seorang gadis seperti Yan Chen Yu, kemanapun ia pergi, ia akan selalu menjadi pusat perhatian. Tidak hanya di Kota Bulan Perak yang kecil ini, bahkan para saint wanita dari sekte besar di daratan ilahi beberapa ratus tahun yang lalu tidak memiliki kecantikan bawaan seperti yang dimiliki Yan Chen Yu. Nak, membawa serta dia sama saja dengan membawa banyak masalah, kata Big Yellow. Kamu masalahnya di sini. Yan Chen Yu menatap Big Yellow dengan ekspresi tidak puas. Baiklah, mari kita masuk ke kota. Setelah mengatakan ini Jiang Chen berjalan dengan langkah besar menuju pintu depan Kota Bulan Perak. Berhenti di situ. Kau harus membayar 3 pil pemulihan fana untuk memasuki kota. Di depan pintu utama berdiri 4-5 penjaga, dan penjaga yang baru saja berbicara itu adalah orang yang sombong. Kelima penjaga ini semuanya adalah prajurit Qihai, dan yang memimpin adalah prajurit Qihai akhir. Seorang prajurit Qihai akhir dianggap sebagai orang yang kuat di Kota Langit Harum. Ia bahkan dihormati oleh semua orang di Kota Merah, tetapi di Kota Bulan Perak yang kecil ini, ia hanya bisa menjadi penjaga pintu. Inilah perbedaan antara kedua wilayah tersebut. Apa-apaan ini, kita harus membayar pil pemulihan fana untuk memasuki kota. Big Yellow langsung menjadi tidak senang. Dari mana datangnya anjing yang suka bicara sampah ini? Ini aturan yang ditetapkan oleh wali kota, semua orang harus mematuhinya. Penjaga lainnya berkata dengan tidak sopan. Sialan kau hanya seorang penjaga, tapi kau masih saja sombong. Biarkan ayahmu menunjukkan padamu bagaimana aku menggigitmu sampai mati. Big Yellow segera menunjukkan taringnya yang tajam kepada penjaga itu, tetapi Jiang Chen buru-buru menghentikannya untuk melangkah lebih jauh. Dia sangat mengenal anjing kuning besar ini. Orang ini berani membuat masalah di Sekte Pedang Surgawi, tidak ada yang tidak akan dia lakukan. Jika Jiang Chen lebih lambat, Big Yellow pasti akan mencabik-cabik penjaga itu. Jiang Chen tidak keberatan membayar beberapa pil pemulihan fana. Dia tidak ingin memprovokasi siapapun setelah tiba di Provinsi Qi. Dia telah menyinggung Sekte Pedang Surgawi, jadi kehidupannya di masa depan tidak akan terlalu baik. Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai, mengeluarkan 9 pil pemulihan fana dari tas penyimpanannya, melemparkannya ke tangan penjaga, lalu berjalan langsung ke dalam kota. Saya belum pernah melihat pemuda itu sebelumnya, mereka pasti datang dari tempat lain. Dia tampak seperti anak orang kaya, saya seharusnya meminta lebih. Jiang Chen dapat dengan jelas mendengar suara penjaga dari belakang. Gadis cantik itu luar biasa. Kalau dia bisa menghabiskan malam bersamaku, itu akan menjadi kenikmatan yang sesungguhnya. Wajah penjaga lainnya dipenuhi nafsu saat tatapannya mendarat di punggung Yan Chen Yu. Air liur hampir mulai mengalir keluar dari mulutnya. Namun tepat setelah kata-kata penjaga itu keluar dari mulutnya, tubuhnya tiba-tiba mulai gemetar, dan senyum di wajahnya membeku. Tubuhnya kemudian mengeluarkan suara retak, dan hanya sepersekian detik kemudian, es transparan muncul di tubuhnya. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi patung es. Hei, Wang, apa yang terjadi padamu? Kenapa dia membeku? Sial, dia tidak bernapas. Wang sudah meninggal, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Para penjaga itu menjadi panik, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Seorang pria yang masih hidup dan bersemangat sedetik yang lalu kini telah berubah menjadi patung es, ia telah membeku sampai mati. Rasanya seperti melihat hantu di siang bolong. Itulah pemuda tadi, kata pemimpin pengawal itu. Mereka semua mengangkat kepala, tetapi mereka gagal menemukan Jiang Chen. Di dalam Kota Bulan Perak, Big Yellow memiliki senyum lebar di wajahnya. Hehe, Xiao Yu telah belajar untuk bersikap kejam sekarang, kamu membunuh seseorang dalam sekejap. Dia mengatakan sesuatu yang kasar. Aku hanya mencoba memberinya pelajaran, tetapi aku tidak pernah menyangka dia akan begitu lemah hingga langsung meninggal karena kedinginan. Yan Chen Yu berkata sambil merasa bersalah. Batuk-batuk. Mendengar ini, Jiang Chen mulai batuk dengan keras. Kakak, 9 meridian yin yang bergabung dengan kristal beku 10.000 tahun sangat kuat, dan kamu meminta seorang prajurit Qihai tingkat menengah untuk menahannya, bisakah kamu menyalahkannya karena terlalu lemah? Jiang Chen dan Big Yellow terdiam. Bahkan seorang prajurit Mortal Core biasa tidak dapat menahan embun beku Yan Chen Yu, apalagi seorang prajurit Qihai biasa. Penjaga itu hanya mencari kematian.
Terkadang Anda bisa makan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Yan Chen Yu bukan gadis naif yang sama seperti di Kota Merah. Setelah bersama Jiang Chen dan Big Yellow begitu lama, ia menjadi terbiasa membunuh. Sudahkah kau mendengar? Hasil pertarungan antara murid-murid lingkaran dalam dari 4 sekte besar telah dirilis. Sudah keluar. Siapa yang mendapat tempat pertama? Kudengar Liang Xiao dari Sekte Pedang Surgawi, Bai Hudai dari Lembah Kebahagiaan, dan Guan Yiyun semuanya adalah prajurit inti surgawi akhir. Persaingan antara murid-murid lingkaran dalam sebenarnya terjadi antara ketiga orang ini. Benar sekali, ketiga pria ini adalah jin di antara jin, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang kuat. Untuk mengetahui siapa yang terkuat di antara mereka, saya khawatir itu hanya akan merugikan kedua belah pihak. Kalian semua salah menebak. Juara pertama untuk kompetisi lingkaran dalam provinsi Qi tahun ini bukan milik mereka, melainkan Nan Beichou dari Paviliun Langit Terbakar. Sepanjang jalan, kompetisi provinsi Qi dibicarakan di mana-mana. Sulit bagi Jiang Chen untuk tidak mendengarnya. Apa itu kompetisi provinsi Qi? Jiang Chen bertanya. Kompetisi ini diselenggarakan oleh 4 sekte besar di provinsi Qi. Diadakan setiap tahun, kompetisi ini dikategorikan menjadi kompetisi lingkaran dalam dan kompetisi lingkaran luar. Alasan mengapa ini disebut kompetisi provinsi Qi dan bukan kompetisi 4 sekte besar adalah karena semua geni di provinsi Qi diizinkan untuk berpartisipasi di dalamnya untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang. Tentu saja, ini yang mereka katakan, tetapi pada kenyataannya, ini masih merupakan kompetisi antara 4 sekte besar. Sebagian besar geni di provinsi Qi tertarik ke salah satu dari 4 sekte besar, jadi tidak mungkin bagi orang-orang biasa yang berpartisipasi dalam kompetisi provinsi Qi untuk dibandingkan dengan geni dari 4 sekte besar. Kata si kuning besar. Melihat cara dia menjelaskannya, orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa dia sangat mengenal provinsi Qi. Nan Beichou. Aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Aku hanya tahu bahwa ada seorang pria dari Paviliun Langit Terbakar bernama Wu Sheng, tetapi dalam pertarungan dengan Guan Yiyun 2 bulan lalu, dia dikalahkan. Kupikir Paviliun Langit Terbakar pasti akan kalah dalam kompetisi kali ini. Siapakah Nan Beichou ini? Mungkin kalian belum pernah mendengar, tapi Nan Beichou ini muncul entah dari mana. Dia baru berusia 18 tahun ini, tapi dia telah mencapai alam inti surgawi menengah. Bakatnya tak tertandingi, dan dengan inti surgawi menengahnya, dia berhasil mengalahkan Guan Yiyun dan 2 lainnya, melaju jauh dan meraih tempat pertama dalam kompetisi lingkaran dalam. Dia benar-benar hebat.